Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang matriks inverse, yaitu materi yang ada pada handout 3.7 ya. Jadi di awal kuliah kita membahas SPL atau sistem persamaan linier yang bentuk umumnya adalah seperti ini, yang kemudian dari bentuk satu ini ya, kita bisa mendapatkan persamaan matriks AX sama dengan B, dengan AX itu menyatakan perkalian matriks A dan matriks X, dengan matriks A-nya adalah matriks koefisien dari persamaan linier, sistem persamaan liniernya. Kemudian X adalah matriks kolom dari koefisien variabel-variabel SPL-nya, dan B-nya itu adalah koefisien ruas kanan dari SPL-nya. Nah, dalam hal kita bisa menentukan matriks C, seandainya di sini nih khususnya untuk pada saat M sama dengan N, artinya berarti SPL-nya memiliki banyak persamaan yang sama dengan banyaknya variabelnya, dan kita dapat menghitung misalkan ya matriks C yang memenuhi CA sama dengan I, maka di sini kita akan dapatkan ini X ya. Ini dapat dinyatakan sebagai matriks identitas kali X, dan ini I-nya karena tadi kita bisa menemukan matriks C yang dikalikan dengan A menjadi matriks identitas, maka di sini ini bisa kita ganti dengan C kali A kemudian dikalikan X. Dengan menggunakan sifat asosiatif perkalian matriks, kita punya C dikali AX, dan ini akan sama dengan C kali B. Artinya apa? Pada saat M sama dengan N dan kita dapat menentukan matriks C yang memenuhi CA sama dengan matriks identitas, solusi dari SPL ini akan mudah ditentukan dengan mengalihkan matriks C tersebut dengan matriks B. Ya. Nah, matriks C yang demikian ya, yang kalau dikalikan dengan matriks A menghasilkan matriks identitas I, ini yang disebut sebagai matriks inverse dari matriks A. Secara umum definisi inverse ini adalah seperti yang diberikan pada definisi ini 3.1. Jadi kalau kita punya matriks persegi A ya, ini A-nya harus persegi dulu ya, berukuran N kali N katakanlah. Jika kita bisa menemukan matriks persegi yang ukurannya sama dengan matriks persegi A ini, yaitu N kali N, sehingga AC sama dengan CA sama dengan matriks identitas I, maka dalam hal ini matriks C ini disebut sebagai inverse matriks A. Nih ya. Nah, secara umum ya, untuk kita misalkan kita punya matriks persegi A, maka matriks C tidak selalu dapat ditentukan. Contohnya adalah misalkan kalau kita punya matriks A-nya seperti ini, 2 1 0 0 ya. Andaikan kita bisa menemukan matriks C yang ukurannya juga 2 kali 2, katakanlah A B C D, sehingga hasil kalinya sama dengan identitas, maka artinya kita akan punya ini ya. Dari perkalian ini kan kita punya 2A ditambah 2C akan sama dengan 1 ini ya. Yang di entry baris pertama kolom pertama ini akan sama dengan 1. Tetapi dengan di sini nih kan ada baris 0 0 di baris kedua pada matriks A, maka akibatnya hasil kali matriks A dengan C itu akan menjadi seperti ini, yang artinya baris keduanya di sini ini adalah baris 0. Tetapi untuk menjadi matriks identitas mestinya ini kan tidak boleh 0 0 gitu ya. Jadi di sini ini terjadi kontradiksi. Jadi ini tidak mungkin terjadi. AC itu tidak mungkin sama dengan I. Ya, akibatnya apa? Ya, karena tidak mungkin sama dengan I, artinya ini nih pengandaian yang di sini ini keliru. Artinya berarti untuk matriks A di awal ini kita tidak bisa menemukan matriks C, sehingga A kali C sama dengan I. Ya. Nah,
Namun kalau kita ambil matrik yang lain, katakanlah ini ya, 3 minus 7 minus 2, 5. Di sini maka apa? Matrik C itu bisa kita tentukan ya. Matrik C yang memenuhi AC sama dengan 1 bisa kita tentukan. Dalam hal ini apa? Kalau agar AC sama dengan 1 artinya kan 3 minus 7 ya. 3 minus 7 kemudian minus 2 5 di sini dikali C1 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 2 C2 ini ya, seperti ini harus sama dengan 1001. Nah, di sini akibatnya apa? Kita akan punya 3C1 ini ya, minus 7C21 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah sistem persamaan linear dengan 4 variabel. Variabelnya apa? Variabelnya adalah C11, C12, C21 dan C22. Nah, dari sini bisa ditentukan solusinya adalah ini. Nanti silahkan dicek ya. Nah, ini kalau kita perhatikan gitu, apa ini? Ya, A kali C ini kalau kita hitung ya, A kali C itu akan sama dengan ini, kemudian 5, 7, 2, 3, ini sama dengan berapa? 15 kurang ini 1. Kemudian di sini ini berapa? 0. Kemudian di sini ini minus ya. Minus 2 ini 0, kemudian ini 1 ya. Ini sama dengan I. Jadi, pada contoh 3.3 ini matriks A memiliki inverse yaitu matriks C ini. Ya. Secara umum kalau kita punya matriks A yang berukuran 2 kali 2, katakanlah entry-nya adalah pada baris pertamanya A dan B, kemudian pada baris keduanya adalah CD, dan di sini ya AD minus BC-nya tidak sama dengan 0, yang mana ini sebenarnya ini saya yakin Anda sudah mengerti definisi yang di sini. Ini tidak lain adalah determinan matriks A. Ya, nanti kita akan bahas definisi determinan secara umum. Ya, sekali lagi saya ulangi, dalam hal A-nya ukuran 2 kali 2 dengan entry-nya seperti ini A, B, C, D, dan AD minus BC-nya tidak sama dengan 0, maka A ini akan memiliki inverse, dan inverse-nya A itu adalah seper AD minus BC, jadi seper determinannya dikali dengan matrik yang diperoleh dari A ini ya, dengan menukar elemen-elemen diagonal utamanya A dengan D, ditukar posisi menjadi D A. Kemudian untuk yang elemen di luar diagonal utama ini tidak dipindah tapi hanya diubah tandanya menjadi minus gitu ya. Nanti silahkan dicoba buktikan bahwa A kali A inverse ini akan menghasilkan matriks identitas, dan ini tentu akan sama dengan ini ya. Oke. Ya, ini bisa hitung ya. Kemudian sekarang bagaimana untuk matriks persegi A yang ukurannya itu secara umum adalah N kali N. Ya, di sini ini ada penjelasan, ada muncul matrik-matrik ini. Ini adalah matrik-matrik elementer yang definisinya apa? Matrik-matrik elementer ini definisinya adalah seperti ini. Saya berikan penjelasannya di bawah sini. Ya, jadi kalau kita punya matrik identitas ukurannya N kali N, ini ya. Kemudian ini dikenai OB satu kali saja, entah itu yang tukar baris atau kemudian mengalihkan suatu baris dengan konstanta tidak 0, kemudian atau yang ketiga ya, menambahkan suatu kelipatan suatu baris ke baris yang lain, maka kita akan dapatkan matriks di sini. Katakanlah OB-nya kita namai OB star, maka kita akan dapatkan matriks, misalkan kita namai E star ini ya. Nah, ternyata ini ya pengaruh OB ini, sebentar, ini saya namai, inilah yang disebut sebagai matriks elementer tadi.
Kemudian sekarang kalau misalkan kita punya matriks A yang berukuran n kali n, artinya di sini ukurannya sama dengan matriks identitas tadi, gitu ya. Kemudian kita kenai OB star yang sama dengan yang ini, ya. Maka kita di sini katakanlah kemudian dapat A star, gitu ya. Maka ternyata A star ini adalah hasil kali matriks E star dengan A. Ini di sini E starnya pada posisi kiri. Ini ya. Contohnya apa? Contohnya kita lihat ini. Ya. Contohnya misalkan kita punya n-nya 2. Kemudian artinya berarti kita punya I2 1 0 01. Kemudian di sini kita kenai OB starnya adalah misalkan baris 1 ditukar dengan baris kedua. Katakanlah di sini kita peroleh E star, maka E starnya ini adalah 0110. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya A-nya di sini adalah 1 2 3 4, maka kalau kita kenai OB star ini, ya, yaitu baris pertama ditukar dengan baris kedua, maka kita akan dapatkan A star, yaitu apa? 3412. Nah, 3412 ini ternyata bisa kita nyatakan sebagai E star kali matriks A-nya. Ya, ini adalah 0110 kali 1 2 3 4 ini, ya, benar ya. Kita ini kan kalau kita kalikan akan dapatkan 01 kali ini jadi yang ini 34, kemudian ini ya. Nah, ini tadi tidak lain adalah E star kali A. Jadi mengerjakan 1 kali OB di sini, ini pengaruhnya pada matriks A itu adalah seperti ini, ya. Jadi artinya apa? Pada saat kita mengerjakan 1 kali OB, maka dari matriks mula-mula menjadi matriks yang berikutnya. Matriks yang berikutnya ini adalah hasil kali matriks elementer dengan matriks A yang mula-mula di sini. Sehingga kalau misalkan kita memiliki ini ya, untuk n secara umum ya, sekarang kita punya ini kan ya, untuk mendapatkan misalkan OB, kemudian ini inverse OB-nya. Kita punya gini ya. Tukar baris 1 dengan baris kedua itu inverse-nya. Inverse-nya di sini maksudnya adalah ini inverse OB bukan inverse matriks gitu ya. Kalau kita menukar baris B1 dengan B2 pada suatu matriks untuk mendapatkan matriks yang mula-mula, maka kita perlu mengalihkan menukar sekali lagi. Gini ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mengalihkan K dengan suatu baris ini katakanlah I, ini BJ gini saja ya, misalkan ini BI, ini BJ biar berlaku secara umum. Misalkan kita mengalihkan baris ke I dengan suatu konstanta K yang mana K-nya tidak 0, maka untuk mengembalikan baris ke I ini menjadi baris yang seperti semula, maka di sini baris ke I ini harus dikalikan dengan 1/K gini ya. Kemudian kalau kita punya baris ke I ditambah dengan K kali baris ke J, maka di sini inverse-nya untuk mengembalikan adalah baris ke I-nya harus dikurangi dengan K B J gini ya. Nah, ini tadi kalau katakanlah yang di kiri ini ya, tadi menghasilkan matriks elementer ya. Katakanlah ini E1, kemudian ini E2, ini E3, kemudian yang di sini ini menghasilkan matriks elementer E1 aksen, di sini E2 aksen, ini E3 aksen, artinya berarti yang ini menghasilkan ini, yang ini menghasilkan ini gini ya. Ini ya. Nah, ini nanti hubungan antara E1 dengan E1 aksen ini adalah apa? Ini saling inverse gitu ya. Jadi ini kalau dikalikan akan menjadi matriks identitas IN gitu. Ini juga demikian. Ini E1, ini E2 dua aksen menjadi matriks identitas. Yang ini E3 aksen juga matriks identitas.
Ya, jadi ini artinya setiap matriks elementer itu adalah matriks yang memiliki inverse. Ini. Nah, sekarang kita akan melihat ya, bagaimana pengaruh serangkaian OB ya pada matriks A dengan ini. Kalau misalkan kita kemudian punya matriks A dikenai OB, katakanlah ini OB1, kemudian kita punya A1, kemudian berikutnya kita kenai OB2, OB yang kedua, kita dapatkan A2 dan seterusnya sampai kita mengerjakan OB yang K gitu ya, OB ke K gini, ini OB ke K gitu ya. Ini OB ke 1, OB ke 2, kemudian yang terakhir OB ke K sampai kita mendapatkan AK, dan ini bentuknya adalah matriks identitas misalkan, meskipun yang ini belum tentu selalu diperoleh gitu ya. Katakanlah dalam hal ini kita sampai pada ini, maka kita akan punya apa? Perhatikan ini. Tadi dengan kita mengenakan OB1 ini, kalau OB1 ini dikerjakan pada matriks identitas IN, ini tadi kita bekerjanya di matriks N kali N ini ya. Ini N kali N. Maka dengan OB1 ini kita akan mendapatkan matriks elementer. Katakanlah matriks elementernya adalah E1 ya. Kemudian dari OB kedua ini misalkan kita mendapatkan matriks elementer juga gitu ya, di sini dari IN dan di sini juga iya. Ini sampai ke K, berarti katakanlah ini matriks elementernya adalah E2, ini EK. Maka kita akan punya ini ya, dari sini ini A1 tadi menurut tadi ya keterangan sebelumnya itu dia akan sama dengan apa? Sama dengan E1 dikali A. Nih ya, E1 dikali A. Nih. Kita punya ini. Kemudian berikutnya A2 karena dia diperoleh dari A1 yang dikenai OB kedua ya, maka di sini A2 adalah E2 kali asalnya yaitu A1. Tetapi A1-nya adalah E1A. Nih, menggunakan ini. Ya, jadi kita punya ini. Oh, jadi kita punya A2 sama dengan ini. Dan seterusnya sampai di sini, ini nanti kita akan dapatkan AK itu adalah EK minus 1 sampai E2 E1A. Itu katakanlah ini sama dengan IN. Ya. Nah, tadi karena matriks elementer itu mempunyai inverse, maka demikian juga halnya dengan EK minus 1 sampai E1 di sini gitu ya. Sehingga di sini ini ya, dari yang terakhir ini, dari sini kita dapatkan apa? Jadi di situ kita bisa ini ya. Kalau kita kalikan dengan EK ini, atau saya tuliskan ini EK sampai E1 inverse, hasil kalinya nanti juga akan punya inverse ini ya. Atau saya tulis gini dulu, tidak usah ini dulu, tapi apa? Tapi adalah E1 inverse E2 inverse dan seterusnya sampai EK inverse ini, kemudian dikali dengan ini di sini, maka kita punya EK minus 1. Ini kita bisa skip juga ini. Kemudian E2 E1A ini akan menghasilkan apa? Ini dengan inverse-nya adalah merupakan matriks identitas
ya. Ini dengan ini matriks identitas dan seterusnya sampai ini sepasang-sepasang adalah matriks identitas dikali A berarti sama dengan A, ya. Nah, yang di sini ini tadi adalah ini tadi oke ya. Kemudian karena tadi di kanan itu adalah IN, yang ini yang ruas kiri, ya, ruas kanan dikalikan dengan ini yang sama akan diperoleh apa? EK inverse kali IN, dan ini akan sama dengan apa? Sama dengan ini. Gini ya. Oke. Ini tadi maaf, saya tadi mau menjelaskan apa ini malah jadi ini. Oke, tadi berarti A-nya tadi apa? Oh, berarti A ini ya. Kita akan nyatakan A ini sama dengan apa? A-nya sama dengan ini dah. Ini kan ruas kiri sama dengan ruas kanan karena dikalikan dengan ini yang sama. Berarti kita akan punya ini. A-nya tidak lain adalah E1 inverse, E2 inverse sampai EK inverse. Ini A-nya. Artinya berarti di sini ini A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matrik-matrik elementer, ya. Sebanyak berapa ya? Sebanyak OB tadi yang yang menjadikan A menjadi matrik identitas. Ini jadi ini berarti BEBT-nya ini. Kalau sudah matrik identitas berarti ini adalah BEBT untuk eselon baris reduksi dari A, ya. Nah, sekarang lebih lanjut dari ini tadi yang kotak ini, dari sini, ini tadi apa sekarang pengaruhnya? Lagi maknanya yang bisa kita lihat dari sini, ya. Ini artinya tadi apa? Artinya adalah ini ya, sekarang tadi kan sebentar dari ini ya, kita akan punya mana tadi? Yang ini ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi ya dari sini, ini tadi selain kita bisa nyatakan ini tadi punya makna ini gitu ya, dari yang ini tadi kita juga bisa membaca seperti ini. Jadi ini maknanya tadi kan berarti A dikenai OB1 dikenai OB2 dan seterusnya sampai mundur di sini OB ke K itu menghasilkan IN, ya. Nah, dari EK minus 1 dan seterusnya sampai E2 E1A ini ternyata apa? Kalau kita kalikan dengan A inverse nya maka kita akan punya ini gini ya. Di sini ini apa? Di sini ini adalah matriks identitas. Artinya berarti E2 EK minus 1 E2 E1 kali matriks identitas akan sama dengan E inverse. Jadi di sini ini dari kedua ini ya. Kalau misalkan kita punya A dan matriks identitas kita jejerkan, kemudian kita kenai serangkaian OB1, kemudian lanjut, ini katakanlah dapat, kemudian dan seterusnya. Ini kita punya OB2 dan seterusnya sampai di sini uni OB yang ke K. Kemudian yang paling akhir ini kita ketemu matriks tadi ya. A dikenai OB ini ketemu IN, jadi yang kiri jadi IN. Dan yang ruas kanan ini tadi IN dikenai OB1 E2 sampai ke K tidak lain adalah apa? Inverse-nya. Gini. Jadi di sini kita punya satu cara untuk menentukan inverse matriks dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ini prosesnya apa? Ya eliminasi
Gauss-Jordan ya. Sekali lagi, untuk mencari inverse matrik caranya berarti jejerkan matrik A, matrik persegi A yang ukurannya sama dengan matrik identitasnya, dalam hal ini N kali N ya. Kemudian kenakan eliminasi Gauss-Jordan sampai diperoleh di sini matrik identitas, maka yang kanan itulah adalah matrik inverse-nya A. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam eliminasi Gauss-Jordan di sini tidak mendapatkan ini? Cirinya apa? Misalkan di tengah jalan di sini ketemu baris 0 atau kolom 0, maka dengan apa? OP yang manapun tidak akan pernah diperoleh matrik identitas. Artinya sampai di situ kita bisa menyimpulkan bahwa matriknya tidak punya inverse. Gitu ya. Contohnya ini ya. Misalkan kita akan mencari inverse matrik ini A-nya ya, jadi carilah inverse A dengan A-nya adalah ini misalkan ya. Nah, di sini jejerkan matrik A ini dengan matrik identitas yang berukuran sama nih. Nah, kenakan operasi baris elementer, katakanlah ini tadi ya. Ini adalah OP1. Apa ini OP1-nya di sini? Ini OP-nya langsung digabung ya. Kenapa? Karena ini langsung dienolkan. Jadi di sini ada 3 OP, yaitu baris kedua ditambah baris pertama, baris ketiga ditambah dengan minus 5 baris pertama, dan seterusnya. Nanti dicek ya, saya bener apa enggak yang ini ya. OP-nya tidak selalu tunggal ya soalnya. Nah, kita peroleh yang ini. Berikutnya dengan proses selanjutnya gitu ya, sampai diperoleh ini. Nah, ini yang kiri. Oh, yang kiri tadi kok bisa diperoleh matrik identitas ini ya. Yang di sini nih kok matrik identitas. Maka apa? Kita bisa simpulkan bahwa yang kanan inilah adalah matrik inverse-nya A di sini gitu ya. Oke. Jadi di sini diperoleh A inverse adalah ini. Itu. Nah, secara umum sifat-sifat matrik inverse itu diberikan pada teorema 3.6 ini. Kalau A mempunyai inverse, maka A inverse juga mempunyai inverse. Siapa inverse-nya A inverse? Yaitu A. Jadi di sini ini inverse-nya A inverse adalah A. Kemudian kalau A dan B ini adalah matrik-matrik yang mempunyai inverse dan ukurannya sama ya, di sini ini implisit, maka hasil kalinya juga mempunyai inverse, dan inverse-nya A kali B itu adalah apa? B inverse dikali A inverse. Kemudian jika A mempunyai inverse, maka A transpose juga mempunyai inverse, dan inverse-nya A transpose adalah A inverse di transpose. Gitu ya. Kemudian kalau A ini memiliki inverse atau invertible ya, maka solusi SPL AX sama dengan 0 hanya solusi yang 0 saja gitu ya. Kenapa? Karena ya ini ya, AX sama dengan 0, kemudian dan ini hanya persegi, kemudian AX sama dengan 0, A inverse ada gitu ya. Dari AX sama dengan 0, kalau kedua ruas kita kalikan dengan AX, maka kita akan dapatkan A inverse kali 0. Ingat di perkalian matriks, kalau yang di sini kita kalikan dari arah kiri, yang di sini juga dari kiri gitu ya. Maka apa? Ini kan sama dengan seperti ini ya, sifat asosiatif perkalian matriks, yang kanan akan menjadi matrik 0. Nah, yang ini adalah matrik identitas kali X sama dengan 0, dan sifat matrik identitas itu adalah ini. Jadi kita punya ini. Jadi solusinya adalah hanya solusi yang trivial gitu ya. Secara umum AX sama dengan B, kalau ini matrik A-nya persegi dan A inverse ada, maka solusinya adalah tadi di awal sudah disinggung, yaitu apa? Ini ya, pada saat motivasi inverse tadi, yaitu C kali B di sini, dengan C-nya adalah A inverse-nya. Itu tadi ya.
X-nya adalah A inverse. B ya, cara memperolehnya sama tadi karena di kedua ruas dikalikan dengan A inverse. Begitu ya. Nih ya. Nah, tandanya matriks itu punya inverse atau tidak, salah satunya adalah apa? Ini ya. Kalau A itu tidak invertible. Itu kalau apa? Jika terdapat solusi selain 0 untuk sistem persamaan linear ini tadi ya. Kan kalau A-nya invertible, maka SPL homogen AX sama dengan 0 hanya solusinya hanya tunggal. Jadi kalau misalkan kita belum tahu apakah AX-nya X-nya itu invertible apa enggak, tapi kok dari SPL ini kita ketemu misalkan X-nya kok solusi X-nya ini meliputi ada solusi ya, ada solusi yang bukan X sama dengan 0 gitu ya, ada solusi yang ini, maka apa kesimpulannya adalah A-nya itu tidak memiliki inverse atau A inverse tidak ada. Artinya lagi apa? A-nya tidak invertible. Itu ya. Baik, itu keterangan untuk yang 3.7.